شيء لله وله الفاتحة. له الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. Watasi wasitun leres. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ani wa bi'ulumi bi karamatihi asrarihi fid darain amin Allahumma amin. Watasi'u utawi kang kaping 9. Watasi'u utawi kang kaping 9 wasituna lan suwida. Iku tajhizul mayyiti ngupakara ing wong mati. Iku tajhizul mayyiti ngupakara ing wong mati. Al muslimu utawi wong kang Islam. Al muslimu utawi wong kang Islam. Awid dhimmi utawa kafir dhimmi. Bitafkini kelawan ngulesi. Walhamlilan gowo wa tafnilan mendem. Wassalatu lan yolati alaihi ing atase mayit. Idza kana tatkalane ono sapa al mayyit iku musliman wong Islam. Idza kana tatkalane ono sapa al mayyit iku musliman wong Islam. Ghairu syahidin kang ora mati syahid. Ghairu syahidin kang ora mati syahid wa qistin lan dudu bayi keguguran. Bahasa Jawanya itu keloron ya, kelorot ya, dudu bayi keloron utawa kelorot. Waqistin nan dudu bayi keloron. Wa idza mata lan tatkalane mati. Wa idza mata tatkalane mati. Laka kedue sira sapa mayitun wong mati. Fajtahid mongko nemen-nemen ana sira. Fajtahid mongko nemen-nemen ana sira an yusalliya ing yen to nyolati. Alaihi ing atase al mayyit. Alaihi ing atase al mayyit sapa mi'atu muslimin 100 saking wong Islam. Au arba'una utawa 40. Fa innahum mongko. Fa innahum sanes mongko nggih. Fa innahum krana mi'ata muslim au arba'un iku syufa'u pira-pira wong kang padha nyafaati. Iku syufa'u pira-pira wong kang padha nyafaati lahu maring mayit indallahi ing dalem ngarsane Gusti Allah. Dari cabang iman yang ke-69 itu adalah merawat atau mengurusi jenazah, mengurusi mayit, mengurusi orang yang sudah meninggal dunia. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai dengan menguburnya, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Sholat untuk orang meninggal itu harus kecuali
kalau orang yang meninggal itu adalah orang mati syahid, ya, orang mati syahid, atau bayi yang kelorot, artinya bayi yang belum waktunya lahir itu sudah meninggal, atau dalam istilahnya keguguran. Nah, itu tidak disolati. Lalu kemudian ketika mensolatkan, ketika para petakziah itu datang, maka suruhlah mereka, ajaklah mereka untuk mensolatkan jenazah. Minimal ada 40 orang atau setidaknya 100 orang lah yang ikut mensolatkan jenazah. Kenapa? Dengan semakin banyaknya yang ikut mensolatkan, maka di sini itu bisa menjadi syafaat bagi orang yang meninggal tersebut setelah di masa meninggalkan dunianya. Jadi di alam barzah, ya, nanti di akhirat itu juga akan menjadi syafaat, ya, begitu. Jadi kalau banyak yang bertakziah, maka dimintalah untuk juga ikut mensolatkan, dan itu akan menjadi syafaat bagi si yang meninggal. Jadi kalau misalkan yang meninggal itu orang baik, orang alim begitu, itu pasti yang takziah kuat sangat. Nah, itu menunjukkan bahwa orang baik itu ya dicintai oleh banyak orang, dan yang mensolatkan itu pasti banyak sekali. Makanya kemudian ketika ada orang meninggal, diminta para pentakziah itu untuk ikut mensolatkan, karena itu menjadi syafaat, bisa mensyafaati setidaknya 40 orang atau 100 orang. Wasab'una utawi kang kaping 70. Wasab'una utawi kang kaping 70 iku kafud dorori nyegah ing kemelaratan anin nasi andoh saking menungso. Fadfa mongkono la osiro an irdi akhika saking keprawirane sedulur lanang sira. Anair di akhika saking keprawirane sedulur lanang sira al muslimi kang muslim sapa akhika ma ing barang istata'ta kuwasa sapa sira wala takhdulhu lan aja ngino sira ing akhika ing akhika idan tahakat nalikane dadi rusak apa hormatuhu kemuliane akhika wa kun lan ana sira iku ridaan kaya selendang wa qamisan lan kaya kelambi kurung li akhika kedue sedulur sira al mukmini kang mukmin fahfadhu mongko ngrekso sira ing akhika fi nafsihi ing dalem awake akhika wa ahlihi lan bojone akhika wa waladihi lan anake akhika waj'alhu lan dadekno sira ing akhika mir'atan ing kaya kaca pangelon, jadi ya kayak kaca cermin taro kang ningali sapa sira fiha ing dalem mir'ah nafsaka ing awak sira fakama mongko kelawan kaya oleh tuzilu ngilangi sapa sira anka saking sira kulla adzan ing sekabehane piloro fal tuzil mongko becik ngilangono sira an akhika saking sedulur sira al mukmini kang mukmin kullama ing saben-saben barang ya ta'adza kang tampa loro sapa akhika bihi kelawan ma. Dari cabang iman yang berikutnya yaitu ke-70 adalah nopo? Mencegah dari hal-hal yang sifatnya itu membahayakan saudara sesama agama, sesama muslim, sesama orang mukmin.
Kalau kita itu melihat bahwa akan ada bahaya menimpa saudara kita seiman, seagama, maka bagi kita itu orang itu untuk membersihkan apa yang itu tidak mengenakkan untuk dilihat tentunya, apa yang membuat wajah kita kotor tentunya, maka kita akan segera membersihkannya. Begitu juga dengan sikap kita kepada saudara kita, begitu juga sikap kita terhadap teman kita, apalagi yang seagama, sesama umat muslim, sesama mukmin. Ya, jadi suatu keharusan bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu juga cerminan dari saudara kita. Maka ketika saudara kita mengalami suatu bahaya, mengalami suatu kesusahan, atau kita melihat bahwa nanti akan ada bahaya menimpa dia, maka segeralah kita memberitahunya, segera kita menolongnya, segera kita membantunya supaya teman kita, supaya saudara kita itu terhindar dari hal tersebut. Jadi ibaratnya ya diri kita sendiri begitu. Makanya ketika diri kita itu ada kotoran di wajah kita, kita kan segera menghapusnya. Maka itu juga sikap kita mestinya terhadap saudara kita, terhadap teman kita. Jadi seperti itu. Wal hadi wasab'una utawi kang kaping 1 wasab'una lan 70. Iku karahatul audi fil kufri. Sengit ya, karahatul audi sengit balik fil kufri ing dalam kekufuran. Fafirro mongko lumayu wasira, fafirro mongko lumayu wasira bidinika kelawan gawa agama sira. Minal fitani saking pira-pira fitnah. Minal fitani saking pira-pira fitnah. Ida waqa'atat kalane tumiba apa alfitan finnasi ing dalem menungso wa dhaharat lan pertelo apa alfitan. Wahdar rumaksa sira antu kafiro ing yen to ngarani kufur sira ahadan ing wong siji minal muslimina saking wong-wong Islam kabeh bidan bin kelawan dosa suci fafil hadis lan iku tetep ing dalam hadis utawi dawuh man qala li akhihi kafirun faqad ba'a biha ila akhir. Man utawi sapa wonge iku kola dawuh sapa man utawi sapa wonge iku kola wis dawuh sapa man li akhihi maring sedulure man ing dawuh kafirun iku kafir sira faqad ba'a mongko teman-teman balik biha kelawan hadhil kalimah ai tegese bihadhil kalimah kelawan ikilah kalimat ahaduhuma sapa ahaduhuma salah sijine man lan akhihi ini kok atasnya saking salah sijine min an akhihi niku min lan akhihi niku nggih mal lan akhihi ingkana lamun ana sapa akhuhu iku kama kaya oleh kala dawuh sapa man wa illa lan angin ora ono apa kana kama kola roja'at balik apa hadhil kalimah alaihi ing atase man wa makna ar-ruju' utawi maknane rujuk alaihi ing atase man iku annal qaila setuhune wong kang ngucapake huwa ya al-qail iku al-kafiru wong kang kafir huwa ya qaulnya ya berarti huwa ya qaulnya tidak usah dikasih tidak apa-apa huwa ya
iku al-kafiru wong kang kafir. Jadi ucapannya mengucapkan kepada orang lain dengan menyebut dia seorang kafir. Fa innahu mongko setuhune kelakuan iku man utawi sapa wonge iku kafaro ngarani kufur sapa man musliman ing wong muslim li islamihi krana islame muslim wa huwa mongko utawi man iku kafirun wong kang kafir. Wahdar lan rumeksa sira antako ing yen to tumiba sapa sira fil kufri ing dalem kekufuran bi'atikoti kelawan keyakinan kelawan keyakinan au biqaulin utawa kelawan ucapan au bifi'lin utawa kelawan penggawe. Tidak boleh menuduh orang lain itu dengan sebutan kafir. Tidak boleh menyebut orang lain itu dengan sebutan kafir. Kafir, awakmu itu orang kafir. Tidak boleh seperti itu. Sekalipun kita dalam kondisi yang tidak senang, ataupun sekalipun orang yang kita tuduh itu benar seperti itu sebenarnya, memang adanya dia seorang kafir, tapi kita tidak boleh menyebut dia, mengarani dia, menyebut dia secara langsung dengan mengucapkan kamu seorang yang kafir, ya. Kamu itu loh kafir dan seterusnya. Itu nggak boleh mengkafir-kafirkan orang lain, apalagi kalau itu sesama muslim sendiri. Akhir-akhir ini terjadi seperti itu. Itu naudzubillah, tidak boleh seperti itu, apalagi sesama saudara se-Islam. Memang dia itu sudah bagus gitu kah mengkafir-kafirkan orang lain. Kita itu tidak tahu. Jangan menilai kejelekan orang lain. Nilailah diri kita sendiri. Kita belum tentu baik. Kita belum tentu lebih baik dari mereka. Maka tidak perlu kita mengejek mereka, membenci mereka, apalagi sampai mengatakan kafir atau kufur terhadap mereka. Jadi kita diminta untuk berhati-hati dalam hal ini. Dalam hal pengucap goro wa qauli zurilan pengucap goro wa syahadata zurilan perseksen atau paseksen ya, paseksen goro wa iya kalan rumaksa sira ing awaka sira sing wa iya ka khala wis manjing sapa ba'dul ulama sebagian ulama ala qaumin ing atase kaum yal'abuna kang padha dolanan sapa kaum yal'abuna kang padha dolanan sapa kaum asyatronja ing sekak. Tahu sekak? Permainan sekak. Faqala mongko ngucap sapa al-ba'du ing ucapan ma utawi opo iku hadhihi tamathil pira-pira patung alati rupane ya tamathil antum utawi kang utawi sira kabeh laha maring alati iku akifuna padha netepi wa ing kanalan lamun to ana apa al-la'bu dolanan bisyatron kelawan sekak iku halalan halal wal musawwiru utawi wong kang gambar musawwir wal musawwiru mongko utawi wong kang gambar lahu maring syatron iku ma'thumun dosa wayang tolikulan dadi kaucapaki alaihi ing atase musawwir apa ismul musawwirina arane wong kang padha gambar kita bermain itu boleh asalkan permainan itu tidak menyebabkan kita lupa dengan tugasnya. Jadi nek misalkan bermain sekak boleh-boleh saja bermain sekak
bermain sekak itu ya enggak apa-apa. Tapi kemudian bermain apapun itu, jangan sampai kemudian dengan permainan itu kita menjadi lupa akan tugasnya. Nah, misalkan waktunya belajar ya belajar, waktunya misalnya ngaji ya ngaji. Bukan berarti kemudian menghabiskan waktu-waktu yang lain karena untuk bermain-main tersebut. Jadi permainan boleh asalkan tidak melupakan akan tugasnya. Dan yang tidak boleh atau yang dikatakan dosa di sini seperti halnya kalau dalam permainan sekak itu adalah gambar-gambarnya itu. Jadi berbentuk patung-patung, ini ada raja, ini ada prajurit, ini ada anggota, ini bawahan-bawahan, ini para yang berada di pejabatnya, ini rajanya. Jadi dalam struktur kerajaan seperti itu menggambarkan bahwa itu adalah manusia, kan begitu. Jadi seolah-olah itu adalah manusia. Nah, ini yang tidak boleh itu karena menyerupai manusia, kan tidak boleh. Jadi membuat patung-patung itu kan tidak boleh sebenarnya ya. Jadi itu yang dosa, yang gambar itu, yang membuat gambar kayak menyerupai manusia itu yang tidak boleh. Jadi seperti itu penjelasannya. Makanya tidak usah sing gambar-gambar ngoten niku yang menyerupai manusia, berbentuk manusia ya. Karena itu sebenarnya adalah tidak boleh. Wa iya kalan rumaksa sira ing awak ira. Wa iya kalan rumaksa sira ing awak ira wa tasdiqal kuhan lan ing benerake pira-pira tukang ramal. Wa in sadaku lamun padha temen sapa al-kuhan. Qala wasdawa sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dawuh ya Ali, he Ali, iyyaka rumaksa sira wal kadiba lan ing goroh. Fa innal kadiba krana setuhune goroh iku yusawitu bisa ngerekake apa al-kadib al-wajha, bukan ngerekake nggih, napa nggih? Yusawit itu hitam, jadi bisa membuat hitam. Iku yusawitu bisa ngirengake gitu ya. Bisa ngirengake apa al-kadib al-wajha ing wajah, wala yazalulan ora gingsir-gingsir. Sapa ar-rajulu wong lanang iku yakdibu goroh sapa rajul hatta yusamma sehingga den arani sapa ar-rajul indallahi ing dalem ngarsane Gusti Allah kadiban ing wong kang goroh. Kita juga nggak boleh membenarkan yang sifatnya itu adalah ramalan-ramalan. Jadi wong tukang ramal itu kan berarti seolah-olah dia punya sifat seperti Allah, seperti Tuhan. Padahal manusia itu punya batas. Manusia itu tidak mampu untuk bisa memikirkan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Itu nggak mampu, nggak bisa, nggak tahu. Yang tahu siapa ya, hanya Allah. Jadi nggak boleh kalau kita sampai membenarkan tukang ramal. Tukang ramal ya wis bener, tukang ramal pekerjaannya meramal. Tapi kita yang mengerti seperti ini tidak boleh membenarkan hal tersebut. Artinya, oh iya itu ramalanmu benar. Oh iya nanti akan terjadi begini. Oh iya kiamat akan terjadi di tahun sekian. Oh iya nanti akan terjadi kayak gini. Nggak boleh kita membenarkan yang seperti itu. Karena kita tidak tahu. Itu semuanya ada di tangan Allah. Kita nggak tahu. Manusia itu terbatas sekali kemampuannya. Ini mereka mengira-ngira, toh kalau misalkan yo pas, tepat begitu, ya ketepaan wae. Ketepaan wae itu pas benar. Jadi jangan sampai kemudian membenarkan, apalagi selalu membenarkan. Waruwiyat dan ceritaake anal insana, apa anal insana setuhune menungso iku ida kadaba, tatkala goroh sapa al insan, kadbatan ing sak gorohan. Taba'ata mongko ngeduh inhu saking al insan sapa al malaku malaikat lalatina ing jarak 30 apane mile talatina ing jarak 30 apane mile minat seni
krana bajine, minatsni krana minatsni ma krana bajine barang, jaa kang teka sapa al insan bihi kelawan gowo ma, bihi kelawan gowo ma. Wal hadisu lan den riwayatake ing hadis rupane riwayate la tanajashu ojo banjet ya, ojo banjet sira kabeh. Ai tegese la tazayatu ojo ngudi-ngudi tambah sira kabeh. Tazayatu itu kan jangan tambah-tambah gitu ya. La tazayatu ojo ngudi-ngudi tambah sira kabeh fil bai'i ing dalem dol tinuku li iqa'il ghairi krana nibaake ing wong liya Diriwayatkan bahwa ketika seseorang itu kok berkata bohong, tidak jujur, maka malaikat itu akan menjauhi orang yang bohong tersebut sejauh 30 mil. 30 mil itu jauh napa mboten? Jauh. 30 mil itu jauh sekali. Maka di sini jangan pernah sampai berkata bohong. Ketika ditanya, jawab apa adanya. Ketika ditanya, jawab dengan jujur. Karena ketika orang itu berbohong, sekali saja berbohong, malaikat itu sudah menjauhi dirinya menjauhi dirinya sejauh 30 mil. Tinggal ngalikan, lek bohongnya 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai berkali-kali, berarti sejauh mana malaikat akan menjauhi kita. Kalau kita dijauhi oleh malaikat, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan rahmat dari Allah? Tidak mungkin, malaikat saja nggak mau mendekat. Ya. Kenapa tidak mau mendekat? Karena tidak kuat dengan bau bacinnya kalam kita. Kenapa? Orang yang bohong itu digambarkan di sini itu berbau sekali, bau yang tidak enak. Makanya malaikat tidak mau mendekat. Makanya jangan sampai kita itu berkata bohong. Ketika ditanya, jawab yang jujur, sekalipun jujur itu pahit, begitu ya. Katakan dengan benar walaupun itu pahit. Apa itu ibaratnya tuh? Kulil haqqa walau kana murrah. Ya. Jadi katakanlah yang jujur, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Makanya jangan sampai kita itu berkata bohong. Kebohongan satu kali ini akan merembet. Karena ketika ditanya dia bohong, dia akan ditanya lagi, dia akan mencari kebohongan yang lain. Karena dia akan menutupi kebohongan ini dengan kebohongan yang lainnya. Buktikan kalau menemukan orang bohong, dikejar dengan pertanyaan berikutnya, dia akan mencari kebohongan yang lain. Dia akan mencari terus begitu, dan sehingga bohongnya ini menjadi bertumpuk-tumpuk. Karena orang bohong itu ya sudah dari awal sudah bohong, nggak mungkin dia tidak akan menutupi lagi. Dia akan mencari tutup lagi, cari tutup lagi, dan seterusnya. Maka jangan pernah berkata bohong.